rasakan gitu, satu hari itu terasa cepat gitu. Satu hari tahu-tahu kok udah sore ya gitu. Tahu-tahu kerjaan ini belum selesai tapi udah malam gitu. Atau sebaliknya, sehari-hari kita nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya capek banget. Nah, cari-cari di artikel itu banyak yang bilang coba deh konsep mindfulness gitu. Nah, ini ke Mas Hendrik dulu, Mas. Secara singkat dulu, Mas, di awal, apa sih mindfulness itu sebenarnya, Mas? Oke, sebenarnya saya sih mau sharing PowerPoint-nya, Mbak Uh, Ninis. Atau bisa di-sharing sekarang? oh, mau sharing sekarang aja, Mas. Slide pertama aja sih, Oke. sebenarnya. Iya. Bentar. Sebentar. Sudah masuk belum, Mas? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Ya, jadi saya ambil pengertian mindfulness yang umum, secara umum di dunia medis, pengertiannya seperti ini. Jadi di slide yang kedua, bisa. Ya, jadi demikian pengertian mindfulness, sebagaimana yang diketahui secara umum di Barat, dan juga di seluruh dunia sekarang ketika ada kawan-kawan yang mau belajar tentang mindfulness modern. Jadi yang pertama apa sih? Mindfulness itu yang pertama adalah skill untuk kita memberikan perhatian, paying attention. Dan paying attention on purpose. Jadi intensinya jelas, kenapa kita mau menaruh perhatian di sini. Kemudian yang ketiga, present moment, di masa kini. Jadi kita tidak menaruh perhatian di masa lalu ataupun masa depan, tapi sekedar memberikan perhatian apa yang terjadi, momen demi momen. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kita melihatnya dengan tidak menilai atau tidak menghakimi. Jadi kita melihatnya apa adanya. Ya, itu sekilas pengertian mindfulness, Mbak Ninis. Mindfulness. Nanti kita akan bahas karena PPT-nya Mas Hendrik masih banyak. Ya, Kita dulu. siap. Mbak Dela ini sudah menerapkan atau bisa bilang rajin menerapkan konsep mindfulness ini sendiri, Kak Dela ya. Kak Dela udah sejak kapan nih Kak mengenal konsep mindfulness dan menerapkannya Kak? Ya, jadi sebelumnya, hai Mas Hendrik, salam kenal. Aku tuh Salam pas kenal. lagi ditanya sama teman-teman rumah millennials, kayak, Kak Dela ngisi sesi mindfulness ya sama Mas Hendrik. Sebentar, Mas Hendrik siapa? Aku lihat di IG, waduh, aku disejajarkan sama mindfulness expert. Jadi kayak, wow, terus baca-baca, terus kayak, ternyata Mas Hendrik di Relief, jadi aku juga baca. Jadi teman-teman, aku bantu promosi juga, kayak, aku ada beberapa referensi yang aku juga carinya dari Relief juga. Terus kayak tahun lalu tuh ada acara apa sih yang bentuknya kayak buletan gitu Mas, yang bareng sama Helga, sama Mac, sama ada pembicara. Mindful Project. Ya, Mindful Project. Tahun lalu juga diajakin sama Helga, cuman nggak sempat datang. Jadi yang kayak, actually it's an honor for me to know you in this webinar. So, hi. Panjang ya. Kalau misalkan tadi ditanya, tahu sejak kapan, sebetulnya aku tuh baru-baru aja. Aku baru banget tahu mindfulness tahun 2016. Jadi waktu itu tuh aku bikin kayak inisiatif pendidikan namanya 15 kampus bareng sama beberapa kawan. Dan salah satu sesi dalam rangkaian kelas itu kelas mindfulness. Nah, dan lucu banget saat itu aku belum tahu itu mindfulness apa. Aku pikir itu sesi-sesi meditasi. Karena gue concernnya adalah kita harus bikin gimana si kelas ini bisa lebih meaningful, lebih kerasa kesannya sama yang peserta. Yaudah gue fokusnya ke sana tuh. Jadi lucu nih bikin kelas mindfulness tapi gue sendiri nggak mindful. Karena baru tahu banget kan, mikirnya kayak udah semua orang merem, tenang gitu ya, jadi gue bisa ngerjain yang lain, operator aman, AC nggak dingin gitu, jadi lebih ke arah sana kan. Terus lama-lama kan udah, jadi gue 2 tahun tuh ngerjain Limitless Campus, terus kelasnya kan berulang tuh. Lama-lama jadi semakin tahu kan, ternyata mindfulness kayak gini. Udah semakin tahu kayak alur kelas, udah semakin tenang. Terus gue baru sadar, gila ini powerful banget ya mindfulness ini. Jadi dari situ sih sampai sekarang
kayak jadi apa ya, mungkin kalau Mas Hendrik itu expert, kalau gue mungkin praktisi kali ya, jadi hanya mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu sih kurang lebih. Semoga nggak kepanjangan ya. Nah, Kak Dela sempat bilang kalau Kak Dela seorang praktisi mindfulness. Nah, sebagai praktisi mindfulness yang Kak Dela tahu itu seperti apa sih, Kak? Dari 2016 sampai sekarang sudah menerapkan mindfulness, menurut Kak Dela itu apa sih? Kalau pakai bahasa gue tuh sebetulnya lebih ke menyadari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Karena kayak kalau misalnya, pernah nggak sih kalau teman-teman lagi nyetir gitu ya, terus tahu-tahu udah nyampe, kayak tadi gue ngapain gitu, itu nggak mindful. Atau misalkan kalau teman-teman yang muslim lagi sholat, kan biasanya tuh kalau kita jamaah, itu Al-Fatihah terus ada amin kan, lagi mau ruku, kok udah Allahu Akbar, kapan gue aminnya gitu. Jadi sebetulnya tuh sesederhana itu, kita tuh kadang-kadang suka nggak mindful, suka melakukan sesuatu dengan autopilot, dan ternyata kayak ketika benar-benar merasakan, ketika benar-benar menghayati itu, kayak gimana ya, kayak lu makan, lu nggak pernah tahu ternyata makanan lu tuh seenak itu ketika lu makan dengan mindful. Jadi kayak gitu sih, lebih ke apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Tadi baru dilakukan ya, belum yang ngomongin dirasakan dan dipikirkan. Oke, berarti tadi sempat mention di awal kan lihat poster, pernah ikut mindful juga gitu, mindfulness class gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang ngasih tahu pertama kali, Kak, atau Kak Dela tuh sebenarnya tahu dari mana gitu kan? Nggak tahu, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk tahu tentang mindfulness gitu kan. Nah, apa sih dasar Kak Dela? Apa mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang sampai akhirnya mencari konsep ini gitu? Boleh share nggak, Kak? Ya, sebetulnya sih tadi sih, awalnya adalah bikin kelas mindfulness. Jadi kan kelasnya tuh kayak, kan kita bareng-bareng nih sama yang lain, jadi kayak skill apa sih, ngomongin soal life skills kan, sebetulnya skill-skill apa yang penting nih untuk kita kuasai, untuk kita pelajari gitu. Nah, ketika proses kayak gitu, terus ada teman nyeletuk, nih mindfulness aja, gurunya Mas Ivan Deva. Waktu itu, gue baru pertama kali belajar banget dari Mas Ivan Deva. Nih Mas Ivan aja ngajarin mindfulness, jadi kelasnya tuh amati, alami, asah. Nah, kayak pas lagi tadi kelasnya mindfulness-nya Mas Ivan tuh, gue nggak mindful, tapi di kelas kedua itu tuh gue ikutan. Jadi gue ikutan sebagai peserta karena merasa kayaknya udah oke nih, kelasnya udah rapi, udah pesertanya udah duduk dengan nyaman, segala macam berjalan dengan lancar, gue ikutan. Sesinya adalah makan manisan buah peach kalau nggak salah. Gue ikut tuh, merem, makan manisan, disuruh kunyah pelan-pelan. Kayak, gue nggak pernah tahu manisan seenak ini. Jadi kayak that kind of aha moment itu sih yang bikin kayak, oh kayak gini. Terus diajarin juga soal nafas. Nggak tahu, mungkin nanti Mas Hendrik juga ada latihan nafas. Akhirnya tuh nafas itu jadi mantra gue. Jadi ketika gue ngerasa overwhelmed, gue tarik nafas, buang nafas, dan cuma mikir, selama gue masih nafas, berarti masih bisa selesai. Jadi ketika lagi stres tuh gue cuma ingat nafas, bisa selesai. Jadi yang segitu powerful sampai sekarang masih gue terapkan gitu sih. Setelah masih nafas, semuanya masih selesai. Itu ya, mantra gue. Kak Dela terapin juga nggak di keseharian Kak Dela, Kak? Misalnya mau mulai hari atau mau kerja atau saat Kak Dela banyak pikiran, itu masih Kak Dela terapin nggak sampai sekarang, Kak? Ya, dalam ini sekarang kita kayak lagi webinar, itu sebetulnya gue juga sedang mencoba lebih mindful dalam bercerita. Jadi sebetulnya bukan, mungkin ada praktek-praktek yang mendedikasikan waktu tertentu untuk berlatih, kayak meditasi pagi atau malam sebelum tidur, atau sambil makan melatih mindfulness, atau lagi jalan melatih mindfulness. Tapi kadang-kadang secara informal itu sebetulnya kita juga sedang, semakin sering berlatih itu kita semakin gampang sadar, semakin cepat aware gitu sama apa yang kita lakukan, rasakan, dan pikirkan. Itu sih. Jadi latihannya tuh setiap detik kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dilatih aja lah gitu.
Ini konsep baru sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih. Sejujurnya aku juga baru tahu ini sekitar 2 bulan yang lalu tentang konsep ini gitu. Dan ternyata ini sangat apa ya? It works buat kita anak muda dan bekerja, apalagi di umur sekarang lagi banyak banget ambisinya gitu kan. Nah, menurut Kak Dela seberapa penting anak muda saat ini untuk setidaknya tahu gitu tentang konsep ini sebenarnya oke loh gitu. Ini sebetulnya bocoran ya teman-teman, aku udah nanya nih pertanyaan ini. Ini salah satu pertanyaan yang gue agak bingung sih ngejawabnya. Kenapa? Karena ada satu sih, tadi ngomongin soal Mas Ivan, ada satu quote yang simple banget, tapi ternyata ngena di gue. Jadi katanya adalah, nggak ada yang harus. Jadi kalau ngomongin seberapa penting, ya penting nggak penting, lu nggak harus tahu kok, lu nggak harus mempraktekkan kalau lu nggak ngerasa itu penting. Tapi kayak, kalau gue sih tadi gue ngerasa dampaknya. Dan waktu itu pernah, hal yang menarik adalah gue tuh ikut ada satu workshop bareng sama seorang psikiater. Nah, ketika workshop, jadi bareng-bareng sama orang-orang yang punya banyak masalah. Gue tanya kan, Mbak, aku tuh sebetulnya masalahnya nggak segede gitu. Sebetulnya penting nggak sih aku ikutan workshop ini? Terus dia bilang gini, pertanyaannya, kamu butuh bertumbuh nggak? Kalau kamu butuh bertumbuh, ya ini penting buat kamu. Tapi kalau kamu nggak perlu bertumbuh, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang harus lagi-lagi itu keluar. So, menurut gue penting nggak penting itu tergantung apakah lu mau terus memperbaiki diri atau enggak. Itu sih kalau dari gue. Menjawab nggak? Nggak tahu menjawab atau enggak tuh. Ini berarti balik lagi kan kayak ya kebutuhan seseorang kan beda-beda ya Kak Dela, dan masalah beda-beda, dan cara nyelesain masalahnya juga beda-beda. Tapi kalau bisa aku rangkum dari Kak Dela tadi, sebenarnya konsep ini tidak menyelesaikan, tapi setidaknya apa ya? Setidaknya kita tahu, oh masalah ini itu bisa selesai loh gitu. Kayak kita tuh kayak diemin dulu gitu, jangan panik duluan gitu kan. Nah, kita langsung ke Mas Hendrik. Mas, tadi dari sharing Kak Dela, nanti Kak Dela juga boleh tanya. Kemarin Kak Dela udah request, Mas. Aku boleh tanya? Boleh. Kita langsung ke Mas Hendrik nih. Mas, mau aku share PPT-nya langsung atau gimana, Mas? Mungkin aku nanggepin Mbak Dela dulu ya. Boleh, sebenarnya sekitar 2 tahun lalu, aku baru beli tuh buku Limitless Campus juga gitu kan. Oh, wow. Dan notice di sana, wow, ada tentang mindfulness juga ternyata. Ya, jadi biasanya sampai seperti sekarang, saya sangat senang kalau misalnya dengar ada orang yang mendapatkan manfaat dari praktek mindfulness, karena saya kira banyak orang yang mengalami permasalahan sama kayak saya dulu. Jadi saya dulu pernah depresi kan ceritanya. Tapi saya bisa recover fully gitu kan, setelah praktik mindfulness. Jadi kalau kayak Mbak Dela ini, saya seneng banget lah dengar pengalamannya. Saya benar-benar seneng. Boleh, kalau misal mau dilanjutkan PowerPoint-nya? Oke, ya. Jadi ini nanti mau kita pelajari di 20 slide, sekitar 24 slide berikutnya. Tapi cepat kok, isinya bukan tulisan. Jadi sangat simple, nanti kita bisa pelan-pelan ikuti. Oke, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini yang menurut saya paling penting, di mana saya menemukan diri saya ketika praktek mindfulness. Karena saya lihat bahwa sedari kecil, mungkin sedari kita semua kecil, bukan saya aja gitu kan. Kita lahir di dunia ini lengkap dengan segala emosi, kita punya otak untuk berpikir, kita juga punya tubuh untuk merasakan segala macam sensasi. Tadi yang seperti Mbak Dela katakan, merasakan sensasi, pikiran, emosi kan. Kita lahir di dunia ini lengkap dengan ketiganya. Dan ketiganya itu ada gunanya semua. Tapi di masyarakat, kita sering dari kecil sudah dibilang bahwa ada sesuatu yang keliru.
di hidup kita. Misalnya, kalau kita jatuh, terus kita nangis gitu ya, kita diberitahu bahwa kamu jangan nangis gitu. Kita sebagai anak-anak berpikir bahwa menangis itu keliru. Jadi saya harus berperilaku untuk menyenangkan orang tua saya. Gitu. Terus kemudian kalau anak kecil jengkel habis jatuh dari sepeda misalnya, nah itu satu perasaan yang sangat spontan kan. Tapi orang bilang jangan marah gitu kan, karena marah itu jelek gitu. Orang lain nggak suka marah. Dan banyak banget misalnya pikiran-pikiran bahwa, kamu jangan berpikir seperti itu. Jadi kita mulai merasa bahwa, oke, ada pikiran yang kurang baik di otakku, tapi kenapa ini muncul terus ya? Berarti ada sesuatu yang keliru di diri saya gitu kan. Jadi keluarga, kemudian lingkungan membuat kita akhirnya membuat persepsi tentang diri kita sendiri. Self-sense kita kayak apa gitu kan. Oke, next slide. Nah, setelah kita membentuk diri kita sendiri, seperti apa, kita mulai berpikir bahwa kita, nah itu yang Mbak Dela juga ngomong, tidak ada yang harus gitu kan. Karena pada saat kita tumbuh kembang, ini otomatis terjadi. Jadi, oh ya ternyata hidup itu harus begini, supaya orang lain senang. Oh ternyata hidup itu harus begitu, supaya aku bisa sekolah dengan baik, supaya aku bisa apapun itu gitu kan. Nah akhirnya kita berpikir seperti slide selanjutnya. Akhirnya kita berpikir seperti ini. Hidup adalah sesuatu yang sangat linear. Ini pemikiran saya pada saat saya SMA dan mungkin kebanyakan teman-teman saya juga pikirnya sama. Jadi setelah lulus sekolah SMA, pikirannya adalah kuliah sesuai dengan jurusan. Setelah itu kerja, kaya, nikah, punya anak sampai tua, dan ya begitulah, happily ever after gitu. Berpikirnya seperti itu. Tapi kenyataannya ketika mungkin kita lulus kuliah, ketemu kerja mungkin tidak segampang itu. Dan kemudian ketika saya kemarin sempat tanya, Mbak di sini usia berapa yang ikut biasanya? Jadi usia 20 sampai 30-an ya. Ini kan usia-usia bekerja di mana kita saya pada waktu itu sering berpindah kantor gitu kan. Jadi saya cukup merasa nggak cocok ya. I must find my place gitu. Kemudian mulai akhirnya galau gitu kan. Dan ya akhirnya itu pun juga berujung pada depresi karena saya bingung banget. Hidupnya tidak seperti yang saya bayangkan. Kalau kita lihat mungkin teman-teman kita kok kayaknya pekerjaannya udah stabil, kok kita masih kayak nyari-nyari gitu kan. Apalagi kalau teman-teman udah nikah gitu kan. Terus kita kan dengan pola pikir bahwa hidup itu nikah, kerja, bahagia gitu kan. Kemudian punya anak dan sebagainya. Akhirnya kita melihat itu kayak, well, hidup kita benar-benar something wrong. Pekerjaan tidak tetap, keluarga juga masih belum punya gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai mengalami yang kedua gitu kan. Oh, ternyata hidup itu mulai enggak karu-karuan gitu. Oh, ternyata bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, batin yang sudah sangat kokoh di self-sensing ini, ketika dihadapkan dengan kenyataan seperti ini, dia mulai goyah. Nah, ketika mulai goyah ini orang apa yang dibilang sebagai stres. Atau kemudian kecemasan. Gejala kecemasan, depresi, dan sebagainya. Oke, bisa next slide. Nah, jadi kemudian ini juga salah satu simptom yang banyak dialami orang itu kan, bagaimana kabarnya? Baik, gitu kan. Baik. Ada juga yang diajarin di luaran ya, luar biasa gitu. Jadi harus membuat satu jawaban yang istilahnya baik gitu. Either mungkin itu karena kita diajarin ya, kita mesti ngomong baik kan. Itu juga bisa self-suggestion gitu kan, bisa mensugesti diri sendiri bahwa memang oke, saya menjalani hidup baik. Tapi kenyataannya dari kita nggak seperti itu gitu kan. Bahkan mungkin kita menjawab baik juga kita merasa baik tapi ada something wrong gitu kan. Kita merasa kayak iya ya hidup kok kosong gitu misalnya. Maka dari itu ada ini macam-macam, kita bisa merasa banyak banget misalnya kayak useless atau broken, misalnya merasa tidak berguna, merasa cemas, tidak pernah merasa cukup baik, merasa terpecah lagi, kita tidak merasa utuh gitu kan. Terus kita merasa kesepian, merasa ditolak sama masyarakat gitu kan. Nah ini mungkin tidak segamblang itu tuh semuanya hadir gitu, tidak. Tapi mungkin salah satu ini bisa kayak apa?
kayak di belakang kayak pelan-pelan kayak, oh ya, kamu memang merasa begini gitu kan. Cuma kita tutupi dengan jawaban bahwa I'm fine. Gitu. Oke, next slide. Nah, kemudian ini salah satu pertanyaan juga dari Mbak Nini sebenarnya kemarin ya, bahwa anak muda itu banyak aktivitas ya. Mungkin saya juga sekarang ini repot banget gitu, tiap hari hanya kalau kita di rumah pada waktu ini kok kayaknya kerjanya nggak selesai-selesai ya. Mungkin kalau kita kerja offline gitu, kita ada waktu jeda di mobil mungkin. Kalau di sini kayaknya runtut terus gitu kan. Nah, menurut dari kacamata mindfulness, secara ultimate sebenarnya terlalu banyak aktivitas itu tidak ada yang keliru. Gitu. Tidak ada yang keliru. Cuma ada problemnya, gitu kan. Bagaimana kita menjalani aktivitas yang sangat banyak ini? Itu yang mau dilatih dari skill mindfulness. Karena dulu saya pernah kayak bercanda gitu, ya kalau Anda bapak dengan 10 anak misalnya, ya nggak mungkin toh Anda leha-leha gitu kan. Ataupun Anda santai. Untuk mendidik 10 anak itu butuh waktu dan energi ekstra gitu kan. Nah, ini kita mau lihat kok bisa, bagaimana mindfulness menghandle ini gitu kan. Oke, next slide. Nah, problemnya, nah ini yang biasanya sudah banyak dibahas. Problemnya kita tidak memberi jeda di antar aktivitas. Gitu. Jadi kita membiarkan kegiatan kita itu seolah-olah tanpa henti sama sekali. Sebenarnya henti di sini tidak perlu harus Anda sangat lama, kecuali kayak saya dulu depresi, maka saya benar-benar kayak ngeluangin waktu saya nggak ngapa-ngapain selama kayak setengah tahun gitu. Jadi saya kayak kerja juga agak ngambang, karena bisa dibilang itu sudah numpuk banget gitu kan. Tapi bagi kita yang masih belum mengalami depresi, itu sangat memungkinkan untuk kita memberikan jeda antar kegiatan kita gitu. Sehingga apa yang terjadi itu kita tidak terlalu rapat gitu. Aktivitas kita tidak terlalu rapat bahwa oh ya, aku habis ini misalnya ngomong di rumah milenial, habis itu sekarang aku harus beli makanan, habis itu aku harus misalnya bantu orang tua atau apa. Jadi seolah-olah kesannya tidak ada jedanya gitu kan. Padahal sebagai manusia kita mampu memberi jeda. Bahkan ketika saya sedang duduk di sini ngobrol sama teman-teman, saya bisa memberi jeda. Misalkan ada orang yang menuntut, oh iya Anda harus public speaking dengan hebat gitu kan. Terus kemudian kita mulai gelagapan, oh ya kalau saya berhenti berarti ada sesuatu yang keliru. Tapi bagi saya, kalau saya memang lagi berpikir sesuatu ya nggak apa-apa bagi saya untuk memberikan jeda gitu kan. Apa salahnya dengan jeda? Kadang kita merasa awkward dengan itu. Oke, next slide ya. Oke. Jadi apa manfaat jeda? Manfaat jeda yang paling utama itu adalah menghandle tanggapan kita terhadap sesuatu. Baik itu sesuatu yang muncul di luar atau sesuatu yang muncul di dalam diri kita sendiri. Misalnya sesuatu yang di luar ketika ada orang marah. Ketika ada orang marah, ini kita biasanya yang pertama kan, you fire back gitu kan. Kita balas marah gitu kan. Akhirnya tambah kacau. Kadang balas marahnya bukan ke orang lain. Balas marahnya dipendem gitu kan. Jadi menghantam ke diri sendiri sama saja. Atau kalau enggak setelah kita marah ke orang lain, kita marah ke diri sendiri. Jadi kita ngomong itu sebagai satu peranggapan yang kita ngomong reaksi atau reaktif. Kita selalu reaktif terhadap semua hal. Nah, ini paling gampang kalau kita biasanya mendengar satu kabar, kita terus kaget kan gitu kan. Oh ya, gitu. Kita gampang kagetan karena kita terbiasa untuk bereaksi terhadap sesuatu yang hadir di hidup kita. Nah, kemudian mindfulness ini gimana? Karena dia memberikan jeda. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak serta-merta langsung kalau ada sesuatu kita kayak menggenggam gitu. Atau kalau tidak menggenggam kita langsung lari biasanya. Nah, mindfulness itu kita cuma ngasih jeda supaya kita melihat, apa tuh yang sedang terjadi? Kayak yang tadi Mbak Dela ngomong, oh saya mengamati pikiran, saya mengamati sensasi tubuh, saya mengamati emosi. Jadi saya mau tahu dulu ini apaan gitu.
Nah, setelah kita tahu, nah kemudian kita akan melihat, loh, ya ternyata itu memang cuma responku saja gitu kan. Dan kita lihat lagi sejenak, oh ya ternyata itu bisa reda sendiri gitu kan. Ternyata aku bisa tanggapin dengan cara yang begini gitu. Jadi tidak serta-merta kita ngikut, tapi kita mempunyai pilihan di sana, di jedanya. Kita punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Tapi ini skill. Tidak serta-merta kita bisa, tapi kita semua bisa. Misalnya tadi kayak gelar mindfulness expert. Tapi menurut saya sebenarnya secara praktek gitu kan. Jadi ini menurut saya ini mindfulness expert cuma sebagai saya membantu di relief sebagai pengajar mindfulness. Tapi di sisi kita sebagai manusia sebenarnya kita semua itu bisa mindful gitu ya. Kita semua bisa menjadi mindfulness expert. Karena mindful itu adalah the way we live gitu. Sama seperti kita bernafas. Jadi kita semua bisa menjadi expert bagi diri kita dan lingkungan sebenarnya. Kemudian next slide. Nah, yang perlu kita juga ketahui bahwa mindfulness itu juga mau mengenal tentang kinerja dari otak kita. Jadi kita mulai mengenal bahwa apa yang kita alami itu ya bagian dari otak manusia. Kita tidak usah terlalu membawanya personal, gitu kan. Misalnya personal itu bagaimana? Kayak, oh ya ini aku marah, aku berpikir jelek gitu kan. Padahal ini semua adalah kinerja yang dilakukan otak. Misalnya Anda marah, itu kinerja dari respon dari amigdala misalnya. Kemudian ketika Anda berusaha berpikir tentang sesuatu, kemudian mulai menimbang-nimbang untung ruginya, terus Anda mulai berpikir bahwa oh ya jangan-jangan orang ini begini dan begitu, itu fungsi dari otak yang bagian depan gitu kan, prefrontal gitu kan. Tidak ada yang keliru dari sana. Karena apapun kinerja otak manusia itu membantu kita buat survive sebenarnya. Nah, tapi masalahnya adalah, problemnya adalah ketika hal ini kita anggap sebagai, kita tidak lagi memberikan jeda ini ya. Kita hanyut di dalam sini, itu yang menjadi problem. Gitu. Kemudian next slide. Ya, misalnya kayak produktif misalnya. Kita cenderung menganggap bahwa yang tadi saya ngomong itu anger, marah dan pemikiran negatif. Nah ini yang satu ini adalah satu jenis yang sama, reaktif, tapi kita anggap ini positif. Jadi sesuatu yang produktif, orang bisa multitasking, itu dinilai sangat tinggi di masyarakat kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang complicated sekaligus gitu kan. Tapi ada satu kutipan dari Isaac Newton ya, dia ngomong justru yang membuat saya menemukan penemuan-penemuan itu bukan kerapatan itu, tapi justru malah pada saat saya istirahat, saya ngasih jeda gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau coba gitu ya, coba deh Anda kerjain satu hal, satu demi satu, tanpa istilahnya Anda multitasking. Anda kan merasa bahwa kualitas yang Anda beri perhatian di sana itu lebih bagus gitu kan, daripada ketika Anda multitasking gitu. Mungkin ketika saya pernah coba gitu ya, ngetik sambil dengerin musik gitu misalnya. Dan setelah saya kirim, saya cek, loh, tadi padahal saya udah cek loh, ada typos, tapi ternyata ada aja typos gitu kan. Nah itu karena kita tidak berada sepenuhnya di sana, kita tidak hati-hati gitu kan. Nah di lain sisi, ketika saya benar-benar di sana, saya merasa kayak kerjaan saya nggak selesai-selesai pada waktu nulis, karena saya lihat, wah itu banyak banget typosnya gitu kan. Jadi saya mulai mengkoreksi satu-satu gitu. Oke, next slide. Nah jadi apa yang membuat kita kemudian bisa memilih? Karena kita di batin yang kita ngomong kesadaran. Jadi kita bukan pikiran kita. Kita selalu mengidentifikasikan kita dengan pikiran. Oh ya, aku berpikir jelek, berarti ini benar-benar aku ini. Oh ya, aku ini memang pemarah, ini aku, gitu kan. Nah, dalam kacamata mindfulness tidak seperti itu. Jadi dengan kacamata mindfulness, kita mau beristirahat di kesadaran kita yang mengobservasi pemikiran, sensasi tubuh, dan emosi. Jadi bayangin kalau Anda Anda lihat langit ya.
Langit itu seperti kesadaran Anda yang mampu menampung segalanya. Tapi langit kan bukan awan. Dan awan ini bisa awan yang terang, awan mendung, halilintar, atau bahkan di langit bisa Anda temukan burung, pesawat terbang, benda planet lainnya. Tapi langit juga bukan itu semua, tapi dia menampung itu semua. Jadi kita mau beristirahat di batin yang observasi. Observasi dari pikiran, sensasi tubuh, dan perasaan. Dan biasanya ini saling berkaitan. Jadi kalau Anda punya pikiran, biasanya muncul emosi atau sensasi. Atau mungkin Anda tidak alami juga tidak ada masalah. Ini hanya proses dari tubuh manusia sebenarnya. Oke, next slide. Nah, mungkin ini yang paling kontrari. Tapi ini sangat menarik gitu kan. Karena hidup ini penuh dengan paradoks, dan mungkin paradoks ini kalau kita embrace gitu, kalau kita rangkul, itu bisa sangat membantu kita. Nah, mulai dari sekarang, to-do list-nya apa? Anda belajar, salah satunya adalah do nothing. Do nothing hanya sekedar di sini. Kenapa problemnya kita itu susah menerima sesuatu? Susah lega. Kalau kita diomong kayak, ya kamu terima aja lah, gitu. Orang itu kan emang begitu, gitu kan. Ya kamu terima aja lah, orang Jawa ngomong nerimo, gitu kan. Legowo, orang Jawa ngomong. Ikhlas. Tapi kok susah ya rasanya ya. Ya ikhlas sih, tapi ya dibalik itu masih kepikiran sih. Tapi kalau orang itu nongol lagi ya jengkelnya tetap agak-agak muncul juga, gitu kan. Karena kita selalu dalam mode reaktif sebenarnya. Reaktif itu apa? Oh, saya harus lega. Oh, saya harus sabar. Oh, saya harus mindful. Nah, ini jebakannya. Karena ketika kita ngomong, oh saya harus mindful, itu sendiri kita sudah ada di mode yang reaktif. Karena kita berusaha kayak menyingkirkan sesuatu. Gitu kan. Padahal kalau kita balik lagi di pengertian mindfulness tadi yang awal, kita sekedar tidak menilai. Kita tidak menghakimi. Jadi ketika kita marah, kita jangan judge, oh ini saya nggak mindful, ini saya marah. Enggak. Justru Anda tahu Anda sedang marah, Anda mindful saat itu juga. Tapi Anda perlu latih lebih jauh supaya kekuatan mindfulness-nya bisa memberi Anda kualitas jeda yang lebih luas. Sehingga Anda tahu marah, oh ini ada marah muncul, terus Anda bisa kasih kesempatan dia untuk berproses gitu. Tidak langsung Anda keluarin, Anda mengikuti dorongan, Anda langsung burst out gitu, atau disimpan ke dalam diri gitu misalnya. Ya wes sabar, tapi di dalam diri terus gitu. Nah, jadi kita sekarang sekedar do nothing. Just be here. Hanya sekedar di sini mengamati semua terjadi. Oke, next slide. Nah, ada yang tahu ini? Siapa? Kobe Bryant. Ya. Almarhum Kobe Bryant. Saya udah tahu beliau itu meditasi itu udah kayak kira-kira 10 tahunan yang lalu. Karena saya sering ngikutin pada waktu itu siapa aja sih selebriti yang meditasi gitu kan pada saat saya kuliah dulu. Jadi Kobe Bryant sendiri dia ngomong pada saat dia bermain gitu kan. Dia mengalami pengalaman di mana dia masuk dalam satu zona di mana dia hanya sekedar mendribble bola dan memasukkan ke gol tanpa dia berpikir apapun. Dia tidak berusaha mengalahkan lawan, dia hanya sekedar bersama di momen itu. Dia beristirahat di momen itu. Jadi ini pelatihan mindfulness ini manfaatnya sampai segini. Dia bahkan memberikan ruang pada saat kita berkompetisi. Seperti Kobe Bryant. Dia tidak lagi merasa harus mengalahkan lawan, karena itu akan membuat badan kita rapat dan tergesa-gesa, reaktif. Tapi dia hanya sekedar bermain dan akhirnya luar biasa prestasinya. Gitu kan. Nah itu sama ketika kita punya kesibukan, ketika kita melatih terus mindfulness, kita melatih jeda, setiap kali kita beraktivitas, lama-lama jedanya sendiri akan melebar di aktivitas kita. Jadi kita tidak merasa keberatan dengan kesibukan ini. Gitu. Kita tidak merasa lagi kayak waktu kita habis dengan cepat. Tapi kita lihat, oh ternyata saya melakukan hidup ini hari ini dengan berguna. Gitu. At least saya
menjalani hidup ini dengan sesuai dengan kesadaran kita, sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Sesuai apa dengan intensi kita sebenarnya. Intensi kita apa di hidup ini. Kemudian next slide. Nah, ini yang paling penting juga. Setelah kita melihat ini semua presentasi saya, kita mau merenung bahwa kita semua itu oke. Kalau ada orang ngomong belakangan kan populer ya kata-kata it's okay if you are not okay gitu kan. But I will reverse that. There is nothing that is not okay. Gitu. Dari awal tidak ada yang tidak oke. Karena semuanya oke. Memang beginilah pengalaman manusia. Kita hanya sekedar melembut ke pengalaman tersebut. Nah, kemudian next slide. Nah, ini kutipan yang saya sangat suka. Saya sempat presentasikan juga sebelumnya. Ketika kita berusaha menolong, kita melihat hidup sebagai sesuatu yang lemah. Ketika kita berusaha memperbaiki, kita berarti melihat hidup itu broken atau terpecah, rusak. Tapi kalau kita sekedar menyelam, kita berserah di sana, kita melihat hidup ini utuh. Seperti ya imaji orang yang terjun bebas ini, gitu kan. Dia tidak berusaha memperbaiki apapun, tidak berusaha menolong apapun, sekedar berada di momen dia terjatuh. Ya mungkin barangkali kita akan berpikir bahwa, oke, momen saya terjatuh ini sesuatu hal yang buruk. Tapi kita kalau mengambil analogi, oh ya, apakah seperti itu? Sepertinya semua manusia di hidupnya pernah terjatuh, gitu kan. Dan ketika orang bisa kemudian berproses dari sana, dia akan sangat menghargai, oh ya, ternyata harus lewat terjatuh dulu, baru saya bisa memaknai hidup. Ya, berikutnya adalah sebenarnya kisi-kisi tentang meditasi. Itu bisa jadi disambung tanya jawab. Tapi mungkin next slide saya mau ajak teman-teman praktek dulu sesaat. Ya. Ini adalah praktek yang teman-teman bisa bawa dimanapun teman-teman berada. Saya kira ketika melakukan praktek mindfulness, kita mesti willing ya. Kita mesti bersedia untuk melakukan. Kalau kita tidak bersedia, kita cuma baca-baca aja atau cuma ikut seminar tentang ini, itu tidak akan terlalu bermanfaat gitu kan. Tapi kalau kita mau praktek langsung gitu, ketika jeda kegiatan kita itu sangat bermanfaat. Jadi ini cuma 3 menit. Anda bisa melakukannya di mana saja, 3-5 menit. Ada sedang di mobil, ada sedang nunggu di perjalanan, mungkin Anda panggil Grab atau Gokar, atau Gojek gitu kan. Atau mungkin pada saat Anda istirahat siang, atau sela di mana Anda merasa kayak kesibukannya Anda sudah kayak banyak banget gitu misalnya, terus Anda merasa butuh hening sejenak, Anda bisa lakukan ini. Oke? Yuk kita sama-sama praktekkan. Ini tradisi saya, biasanya saya bunyikan bel aja. Ini tidak harus ada Anda punya bel, tidak. Anda bisa langsung pejamkan mata, tidak ada masalah. Ya, jadi kalau bagi yang pakai kacamata, Anda bisa lepaskan. Sejenak merilekskan kedua kelopak mata, membawa intensi untuk hadir di sini dan kini. Dengan lembut. Lalu perlahan kita mau mengenali apa yang sekarang terjadi di saat ini. Mungkin ada pikiran-pikiran yang muncul. Mungkin juga ada perasaan. Atau mungkin sensasi tubuh yang muncul. Sensasi ketika tubuh kita menyentuh dudukan. Atau mungkin rasa gatal. Rasa tidak sabar, rasa senang, marah, segala macam bayangan, pikiran masa lalu ataupun masa depan. Hanya sekedar kenali bahwa mereka sedang terjadi memang di saat ini.
momen demi momen. Dan perlahan, Anda bisa membawa perhatian pada nafas yang masuk dan keluar. Sekedar mengalami nafas tiap momen. Nafas masuk, nafas keluar. Izinkan nafas untuk mengalir dengan alami. Tidak perlu melakukan apapun untuk nafas. Sekedar biarkan nafas terjadi dengan sendirinya. Dan seiring dengan nafas masuk, kita merasakan dada dan perut kita juga mengembang. Ketika nafas keluar, dada dan perut kita juga mengempis. Sekedar mengalami nafas beserta segala sensasinya. Dan perlahan kita mau bernafas bersama dengan apapun yang hadir di sini. Kita bernafas bersama seluruh tubuh. Kita bernafas bersama segala pikiran, emosi, sensasi tubuh. Kita bernapas bersama suara-suara mungkin yang hadir. Izinkan untuk nafas ini meluas ke seluruh pengalaman Anda di saat ini. Izinkan mereka timbul dan tenggelam seiring dengan nafas. Dan perlahan kita membawa jeda dan ruang ini dengan membuka kelopak mata perlahan dan membawa kesadaran kembali di depan layar. Ya, Anda bisa bawa praktek ini di mana saja, terutama seperti sekarang ini, ketika kita sedang beraktivitas mendengar, mungkin beberapa saat, atau saya lagi berbicara beberapa saat, kita ambil jeda sesaat. Tidak perlu lama-lama karena kuantitas itu lebih penting daripada lama-lamanya gitu. Jadi kalau Anda bisa 3 menit sehari, 5 menit sehari, dalam waktu beberapa kali, misalnya dalam sehari Anda lakukan kira-kira 3-5 kali itu lebih bagus. Daripada Anda langsung duduk, misalnya Anda belum siap, Anda langsung 20 menit, 30 menit, 1 jam gitu.
Kita biasakan untuk membawa ruang di seluruh aktivitas kita dalam seharian. Oke, mungkin next slide. Nah, ini pertanyaan umum, nanti akan saya bahas sekilas dengan sangat cepat. Biasanya orang ngomong, kok meditasi susah ya? Mungkin alasan-alasan ini gitu ya, yang kita temukan. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita problem pertama biasanya ngantuk. Nah, ini normal sekali. Karena kita biasanya rileks, dan itu respon tubuh ketika saraf parasimpatetik kita rileks, emang biasanya kita tidur, gitu kan. Dan sejujurnya di masa modern ini tidur itu menjadi suatu kemewahan gitu. Karena kita bisa tidur nyenyak itu kayak wow gitu, udah kayak luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau meditasi, kemudian kita nggak mau tidur, boleh kita ambil posisi yang mendukung kita untuk tetap seger. Misalnya kita bawa tubuh kita tegak, jadi kita nggak sambil senderan atau berbaring, kita bisa ambil posisi yang tegak. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa bermeditasi ketika berbaring. Jadi ada keleluasaan di postur apapun. Tapi ini hanya mencegah ketika Anda ngantuk. Kemudian next slide. Nah, kemudian hanya pas senang. Kita mau meditasi di apapun itu kejadiannya. Justru ketika Anda mengalami momen yang tidak menyenangkan, di situ Anda jauh lebih butuh untuk bermeditasi. Daripada ketika Anda senang aja Anda mau meditasi, ketika Anda merasa ada waktu aja Anda mau meditasi, atau sekedar di yoga studio misalnya Anda baru mau meditasi, well, it's not gonna work like that, gitu kan. Jadi di everything, semua pengalaman kita mau untuk sekedar melatih meditasi di antara momen-momen itu, baik yang nyaman ataupun tidak nyaman. Dan next slide. Nah, memaksa lega. Ini banyak sekali, dulu saya juga bermeditasi juga mengalami seperti ini. Saya memaksa harus napas saya bagus. Saya memaksa harus, kalau saya meditasi kali ini saya harus tenang. Gitu. Biasanya tenang kok. Sekarang aku meditasi kok nggak bisa tenang ya. Gitu. Apa yang salah gitu kan? Tidak ada yang keliru. Jadi kalau Anda misalnya meditasi, Anda tidak merasa happy juga tidak apa-apa. Gitu. Karena itu yang memang terjadi di pengalaman Anda saat itu juga. Anda memang sedang marah ya. Sekedar kenali, terima Anda marah. Gitu. Tidak perlu harus bergulat dengan itu gitu kan. Sekedar izinkan Anda sekedar menemaninya lah. Saya lebih senang ngomong menemani kemarahan tersebut. Bersahabat dengan kemarahan tersebut. Kemudian next slide. Selalu merasa keliru. Karena kita terbiasa untuk berpikir. Kita berpikir bahwa oh ya meditasi itu harusnya begini gitu, harusnya begitu. Tapi kayaknya kalau aku begini ya benar-benar enggak deh kayaknya gitu. Nah, sekali lagi ketika kita tadi sudah tahu bahwa kita beristirahat di kesadaran, berarti kita mau melihat bahwa ya ini pikiran saya sendiri gitu. Itu termasuk dalam fenomena yang terjadi di saat ini. Pikiran muncul, itu hanya sekedar pikiran muncul. Nah, kita kadang terlalu serius gitu. Oh ya, saya memang salah. Oh ya, saya memang butuh meditasi, nggak bisa. Padahal itu sekedar pikiran. Sekedar pikiran yang muncul. Kemudian next slide. Nah, ini kayak ini ada dua ilustrasi terakhir. Nah, dia ngomongan, aduh aku sebenarnya suka mikir ya, gitu kan. Kemudian ketika ada orang yang menyakiti diri kita, terus gitu, mungkin itu rasanya hidup. Kita mau menerima rasa sakit itu, menerima apapun itu supaya menyadarkan bahwa hidup itu tidak sekedar angan-angan di pikiran kita. Bagi saya yang dulu pernah depresi, jelas hidup itu berada di otak saya. Saya berpikir bahwa hidup saya harus seperti ini dan seperti itu, akhirnya apa yang di hadapan saya jadinya tidak terselesaikan dengan baik. Dan kemudian next slide. Nah, ini yang paling penting, ya saya ulang-ulang tadi adalah Anda bukan pikiran. Jadi ini komiknya gini, dia berusaha bermeditasi, terus kemudian dia notice kan, oh ini bukan pikiran yang baik ini. Gitu. Ini sama seperti kita. Gitu. Nah, kemudian terakhir dia bertanya, loh sebenarnya healthy itu apa sih?
Nah, kita mulai lihat bahwa apakah healthy sekarang ini yang menurut di pikiran kita itu persepsi yang kita bentuk hasil dari didikan masyarakat? Question. Oke. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya. Mungkin ada dilanjutkan tanya jawab, bisa? Sebelum kita tanya jawab, kita mau cek dulu nih partisipan nggak pada tidur kan tadi setelah langsung ingat teman-teman punya pertanyaan langsung chat nih juga sudah lumayan banyak Mas pertanyaannya, tapi ini mau tanya dulu nih, berarti dari yang Mas Hendrik dan Kadela sharing dan Mas Hendrik ceritakan tadi, sebenarnya yang paling susah itu adalah kita susah merasa lega, kita susah untuk hidup pada saat ini gitu. Kita sering terbelenggu dengan masalah yang lalu dan kita sering terlalu banyak pikiran gimana ya nanti ke depannya gitu. Nah, pertanyaannya apakah hal-hal itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menjadi salah satu faktor kita tidak bahagia gitu. Mungkin Kak Adela atau Mas Hendrik dulu, monggo silakan. Mungkin Mbak Dela. ngomongin bahagia ya. Jadi kayak yang aku pelajari sih, maksudnya ini kan pengalaman ya, pengalaman aku sendiri. Sebetulnya bahagia itu nggak selamanya. Jadi nggak apa-apa, nggak bahagia sekarang. Maksudnya tuh nggak ada yang salah dengan tidak merasa bahagia. Kadang kita tuh nyari bahagia tuh yang kayak, apa yang dicari? Gitu sih. Jadi, satu frase yang aku suka banget itu adalah sedih secukupnya, bahagia seperlunya. Jadi ya, kayaknya itu kali ya. Sedih secukupnya, bahagia seperlunya. Itu sama kayak ini pernah dengar quotes gitu kayak kalau misalnya kita terlalu sedih, di balik kesedihan yang mendalam pasti ada kebahagiaan gitu. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu sedih karena ada bahagia yang nunggu gitu. Kayak, mungkin kalau relate sama quotes-nya Kak Dela tadi, sedih secukupnya, bahagia seperlunya. Nggak ada yang permanen. Nggak ada yang permanen. Mas Hendrik boleh Mas? Kalau menurut pengalaman saya, bahagia itu bukan sesuatu yang bisa Anda genggam. Iya. Tapi bahagia itu hadir ketika kita melepas justru. Jadi ada penelitian di Harvard kalau nggak salah. Kalau Anda terlalu sering berimajinasi atau berpikir-pikir atau suka mikir-mikir, itu pertanda bahwa kita tidak bahagia. Kenapa? Karena isinya pikiran kita itu sebenarnya kan isinya tentang antisipasi ya sebenarnya. Antisipasi hidup ini supaya tidak begini dan begitu kan. Nah itu kita berarti merasa kalau ada yang diantisipasi, berarti kita ada merasa yang tidak beres. Karena kita ada yang tidak beres, kita merasa tidak bahagia, kita mau menyelesaikannya. Akhirnya muncul mikir-mikir. Nah meditasi ini ya itu, kalau kita ngomong skill untuk bahagia, ya bisa gitu kan. Berarti ini saya ngomong di balik kesedihan ada kebahagiaan, yes. Ketika kesedihan itu kita genggam, genggamannya kita lepas. Yang kalau nggak ada kesedihan, adanya apa? Ya bahagia. Materi ini sebenarnya hidup bersama kita sehari-hari, tapi sering tidak sadar gitu. Jadi pas Kak Dela sama Mas Hendrik ngomong tuh kayak, oh iya ya. Mungkin ngasih kesempatan Kak Dela dulu, mungkin Kak Dela ada yang mau ditanya ke Mas Hendrik. Ya, sebetulnya sih lucu sih, karena kayak aku tuh jadi kepikiran, sempat kemarin tuh ngobrol sama teman, ngomongin inilah hal-hal yang cukup, deep talk. Terus salah satu part adalah, kenapa ya ketika kita mempraktekkan mindfulness, ketika kita sering meditasi, itu tuh malah nggak seru, kayak nggak ada drama gitu kan, karena sebelum-sebelumnya kan kayaknya tuh hidup tuh seru banget kalau banyak drama. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kita harus punya drama? Maksudnya kenapa kita harus nyari bahagia kayak tadi kan? Kayak kenapa? Maksudnya ketika kita nggak bahagia tuh kayak ada yang salah. Nah itulah kenapa hadir drama, karena yang kayak
iya nih gue lagi sedih, gue lagi marah, gue banyak masalah gitu. Jadi harus bahagia. Padahal ketika harus itu dilepaskan, kalau kata tadi Mas Hendrik, ketika harus itu dilepaskan, nggak perlu dicari tuh bahagia datang sendiri. Tapi nanti juga hilang lagi. Tapi kayak, ya gitulah, itulah the perks of practicing mindfulness. Karena when you let go, you get something. Itu sih sebetulnya yang powerful menurutku. Iya, mungkin aku nambahin dikit. Sebenarnya bukan, ya tadi kayak Mbak Dela ngomong, karena itu terus berubah. Sebenarnya yang penting itu bukan Anda berhasil melepas atau tidak, bukan. Yang penting adalah proses ketika Anda menggenggam, Anda bisa melepas. Itu yang paling penting. Jadi bukan momen Anda harus lepasnya atau enggak, tapi proses dari antara genggaman dan melepas ini. Itu yang mau kita belajar di mindfulness. Karena namanya manusia ya pasti menggenggam lah. Itu wajar. Iya. Gitu. Ini sebelumnya nih mohon maaf kalau misalnya selama Mas Hendrik sama Kak Dela ngomong, Nis kayak mikir, oh iya. Agak gitu jawabnya. Tadi menarik, Mas Hendrik sempat juga singgung tentang Mas Hendrik pernah depresi gitu, Mas. Nah, fenomena yang ada saat ini banyak sekali, kalau Nis lihat, anak muda gampang melabeli dirinya itu, gue depresi nih. Nah, setahu ini kan depresi itu kayak kita harus ke psikiater dulu, harus ke dokter, harus cek-cek gitu. Nah, tapi banyak banget yang bilang, gue depresi nih, gitu. Gimana Mas tanggapan Mas Hendrik dan Mbak Dela tentang fenomena itu tuh? Saya dulu? Atau? Boleh, Mas. Okay. Boleh. Jadi sebenarnya saya sebelumnya self-diagnose, baru akhirnya saya ke psikiater sih pada saat itu. Jadi, karena yang dialami itu tidak wajar ya. Jadi kalau kita stres biasa ya kadang kita kayak merasa kayak mood-nya lagi jelek atau apa. Tapi ini lebih dari sekedar mood Anda jelek gitu. Karena dalam seharian, kalau pada saat itu Anda bisa seharian itu bisa 2-3 kali tiba-tiba jantung Anda berdegup sangat kencang. Ini ada orang ngomong ini kalau sudah dia merambah ke panic attack. Jadi panic attack itu biasa temannya depresi. Jadi pada saat itu saya nggak tahu. Tiba-tiba kira-kira 5-10 menit saya keringet dingin. Jadi kayak istilahnya kalau saya ngomong mungkin susah dibayangkan ya, kayak dunia ini runtuh ya. Dan pada saat itu yang berkecamuk itu pikiran negatif semua, Anda tidak berguna. Hidup ini buat apa? Merasa kosong dan semuanya. Jadi kayak istilahnya kayak Anda di jambi-jambi begitu, terus seolah-olah merasa kayak tidak sadar dalam beberapa momen gitu kan. Terus kemudian seperti yang dibicarakan orang-orang bahwa Anda depresi pasti punya pikiran bunuh diri, ya. Dulu saya sempat juga ada. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang perlu di take in personal gitu kan. Sebagaimana kita tadi belajar tentang mindfulness, itu hanya pikiran yang berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi jangan anggap itu pun sebagai musuh, tapi kita mau tanya, apakah hal ini berguna pada saat itu? Jadi saya pada saat itu sangat struggle gitu. Saya nggak bisa, pada saat pikiran itu pun datang, saya nggak bisa mindfulness pada saat itu. Yang saya bisa pada saat itu adalah saya bertanya, apakah hal ini bermanfaat? Apakah pikiran ini bermanfaat? Jadi selagi kita belum berada di fase itu, saya dorong teman-teman untuk praktek mindfulness. Karena kalau sudah di fase itu, Anda duduk pun sangat serem untuk melihat pikiran sendiri. Gitu. Dan saya harus pada saat itu, ya tidak lama sih, saya minum obat itu mungkin sekitar sebulan 2 bulan, terus saya handle dengan mindfulness. Tapi pada saat itu, Anda benar-benar memerlukan bantuan memang. Jadi tidak hanya sekedar mindfulness. Anda memerlukan bantuan untuk ke teman-teman Anda. Kebetulan pada saat itu banyak senior meditasi saya, meditator. Dan mereka itu sangat membantu saya untuk melewati fase itu. Gitu. Selain ke psikiater dan sebagainya. Dan setelah saya berjalan sana sampai sekarang, ya saya melihat kayak, oke ya saya sudah bersahabat lah sama itu semua. Gitu. Kak Dela, gimana Kak? Jadi gimana caranya biar anak-anak muda sekarang tuh jangan terlalu cepat, ataupun kalau memang benar depresi,
gimana sih kayak ada saran dari Kak Dela untuk ya mindfulness tadi gitu, gimana langkah awalnya gitu. Ya, sebetulnya sih mungkin ini aku nggak sampai kayak Mas Hendri sampai pernah depresi, tapi punya beberapa temen yang memang secara diagnosa memang didiagnosa depresi gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah sekarang mungkin karena joker kali ya, orang tuh suka self-diagnose, kayak, ya gue depresi, bentar dulu, itu tuh kondisi yang harus didiagnosa oleh profesional, you cannot diagnose yourself gitu. Tapi ketika emang beneran valid didiagnosa sama profesional, itu yang aku lihat adalah teman-temanku sendiri gitu ya, dia tuh berusaha untuk memberi jarak. Kalau tadi di slides-nya Mas Hendrik tuh ada memberi jarak pada pikiran, pada perasaan. Jadi saya bukan depresi, saya hanya sedang mengalami depresi. Nah itu tuh sangat membantu sih. Dan kalau memang kita nih orang-orang yang beruntung masih cukup belum sampai ke separah itu, sebetulnya cara eksersis paling sederhana adalah mencoba, misalkan lagi marah gitu ya, lagi marah diem aja, oh gue lagi marah gitu, bukan gue marah. Kadang-kadang sesederhana itu. Atau misalkan sedih gitu, ngelihat misalnya ada kucing meninggal gitu, kucing peliharaan, itu lebih ke arah gue sedih. Jadi kan kayak kesannya lu adalah kesedihan. Padahal sebetulnya, ya gue lagi bersedih karena kucing gue meninggal. Misalnya kayak gitu, itu cara-cara sederhana yang bisa kita praktekkan supaya tidak menjadi depresi. Atau yang ketika depresi ya tadi, dengan bantuan profesional dan juga melatih diri sendiri untuk memberi jarak pada perasaan, memberi jarak pada pikiran gitu. Karena kita bukan pikiran, kita bukan perasaan. Mereka adalah bagian dari kita justru. Kayak langit dan awan kalau versinya Mas Hendrik. Oke. Ini selama Kak Dela ngomong tuh kayak mikir, oh iya benar-benar. Jadi agak ke-skip gitu. Kak, kita langsung ke pertanyaan, karena pertanyaannya udah banyak banget di sini. Ini mau bacain dulu dari Bagus Pramudita. Kak, gimana caranya kita bisa menerima keadaan yang tidak kita inginkan? Mungkin Mas Hendrik dulu, boleh Mas? Jadi saya nggak ngomong Anda mesti melihat realita juga sih. Tapi pertama kita mesti mau jujur sama diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya yang membuat itu tidak nyaman, Anda tahu, oh ini hal yang tidak Anda inginkan. Kalau kita mau jujur sebenarnya, yang membuat Anda merasa tidak nyaman di saat itu sehingga Anda tidak ingin hal itu terjadi itu apa gitu kan. Nah, dengan mindfulness kita melihat bahwa itu sebenarnya cuma sekedar dorongan emosi kita sendiri gitu. Oh ya, ini ada dorongan emosi dan itu wajar. Bukan sesuatu yang keliru gitu kan. Jadi kalau Anda menolak apa yang Anda tidak inginkan, ya itu manusia semua, saya juga gitu. Praktisi mindfulness mau sehebat apapun sama. Apalagi kalau udah masalah COVID gini, ya sama. Apa yang terlintas. Ya kita nggak mau ini semua gitu kan. Nggak mau ini terjadi gitu kan. Itu normal, sangat normal. Tapi dengan latihan mindfulness kita punya kesempatan untuk memilih apakah kita mau merespon terus dengan cara yang demikian. Nah, caranya bagaimana pertama? Langkah pertama tadi jujur bahwa diri kita yang ada dorongan jengkel. Oh iya, ada rasa jengkel. Jujur sekedar itu. Jadi tidak perlu kayak, oh ya aku jengkel, aku benar-benar jelek gitu. Enggak usah gitu kan. Oh ya ada jengkel gitu kan. Oh, ada jengkel di sana. Terus kita curious. Oh jengkel. Nah setelah kita curious, kita lihat lagi, oh ternyata kita mungkin pada saat itu teringat, oh ternyata mungkin kalau kita enggak suka sama kucing misalnya. Kita teringat dulu pernah dicakar sama kucing gitu. Kita trauma gitu. Oh iya. Pada saat itu aku benar-benar jengkel pada momen itu gitu kan. Nah, momen ketika Anda sadar itu bisa sangat healing. Karena Anda tahu sebabnya. Itu fase pertama. Kedua, setelah Anda tahu sebabnya, Anda menerima, oh ya, memang saya mengalami seperti ini. Gitu misalnya. Jadi saya tahu, saya jengkel. Step berikutnya, nafas. Kembali ke nafas. Ini tidak dijamin
jengkelnya hilang loh. Anda merasa kayak benci gini, kayak COVID gini ya. Ya saya masih kerasa gitu kan. Aduh, besok harus pakai masker lagi, harus begini-begini dan begitu gitu kan. Tidak dijamin hilang. Tapi yang saya jamin adalah respon Anda terhadap rasa kejengkelan Anda ketika menemui sesuatu yang tidak disukai itu yang berubah. Gitu. Saya jamin itu berubah. Tapi kalau masalah jengkel apa enggak, kita manusia. Kita pasti bisa jengkel. Kita Oke. nambahin kali ya. Jadi mungkin biar ada konteks gitu soal jengkel. Jadi ingat waktu beberapa hari yang lalu aku tuh kan suka lari pagi. Jadi kadang lari, kadang jalan. Terus pulang-pulang udah niatin nih, pokoknya pulang matahari udah naik, gue mau berjemur. Udah udah mikir, oke, gue mau berjemur, abis ini pulang, wah enak banget, abis berjemur nari, kan gue suka nari kan, jadi abis itu gue latihan nari. Nah, saat itu ternyata ada penyemprotan demam berdarah. Jengkel kan? Kayak, kenapa lu pagi-pagi merusak hari gue yang indah ini, gitu. Jadi, gue jengkel, gitu. Tapi ketika gue jengkel, sebetulnya ini kombinasi ada satu pendekatan lain namanya stoicism. Stoik itu tuh pokoknya melihat sesuatu bahwa ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, penyemprotan DB itu kan nggak dalam kendali gue kan. Nah, kalau misalkan gue marah-marah sama si DB, itu nggak akan mengubah apapun. Jengkelnya tetap, bukannya makin reda malah makin jengkel. Itu satu. Nah, apa yang gue lakukan? Oke, ya udah, kan ini di luar kontrol gue. Yang bisa gue kontrol diri gue sendiri. Apakah ketika gue jengkel, gue mau larut dalam kejengkelan? Rugi, Bo. Kayak akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, ya rugi lah kalau gue jengkel. Ya udah deh, kalau gitu mungkin jemurannya besok aja. Tapi itu nggak jadi serta-merta gue menghilang jengkel, tetap jengkel gitu. Dan itu bukan berarti harus berpikir positif. Kadang-kadang tuh kita suka jengkel, tapi kayak, oh iya, nggak apa-apa. Ini kan demi tidak ada nyamuk Aedes aegypti di lingkungan gue. Kagak bisa, Bo. Ya gue lagi sebel aja gitu. Jadi sebetulnya cara-cara untuk melihat ke dalam dan cara-cara melihat keluar itu juga bisa efektif sih. Ngelihat bahwa, oh, hal-hal yang tidak kita kehendaki, hal-hal yang kita nggak bisa terima, hal-hal yang nggak kita suka, itu nggak dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah respon terhadap situasi. Apakah kita mau merespon dengan marah-marah dan itu malah merugikan, atau justru kita mau tadi coba melalukan kali ya, menerima. Gue suka kata melalukan karena kayak kita menerima dan ini cuman jadi channel doang, melalukan sebelum kita melakukan sesuatu. Sebetulnya sih itu mungkin cara-cara kecil-kecil sederhana yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Itu juga pernah baca gitu, stres itu adalah karena kita terlalu fokus dengan apa yang tidak bisa kita ubah. Yes, betul. Itu stres gitu, makanya kita fokus aja sama apa yang kita ubah, seperti kata Kak Della tadi gitu. Kalau misalnya lagi jengkel, ya udah pilih mau marah-marah atau melalukan tadi gitu kan. Itu sangat membantu itu kalau banyak kerjaan atau misalnya teman-teman lagi ujian gitu, itu sangat membantu. Boleh dicoba tuh tips dari Kak Della, teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Safira. Halo Kak, saya pernah merasakan depresi. Ketika saya tidak melakukan kegiatan, justru saya merasakan overthinking, bahkan sampai anxiety. Bagaimana konsep mindfulness diterapkan agar hidup menjadi lebih baik dan bahagia, serta mengurangi rasa overthinking? Dan apa hubungannya mindfulness dengan konsep self-love? Monggo, Mas Hendrik, boleh duluan, Mas. Jadi ini mirip banget sama saya. Dulu saya depresi itu habis resign dari kantoran. Jadi habis dari kantoran itu kan jadwalnya tetap ya. Terus gaji juga aman, safe. Nah begitu ada resign, terus kemudian nyari kerjaan nggak nemu-nemu, terus ada di rumah mau ngapain coba? Ya overthinking akhirnya. Mikir yang aneh-aneh gitu kan. Apalagi sambil liatin Instagram, gila, temen gue happy banget, ini keren banget, menang sayembara ini itu, wah, gitu kan. Nah, di sini peran penting, ya saya sangat setuju dengan self-love. Saya lebih setuju dengan termnya mungkin lebih tepatnya self-compassion. Yes.
self compassion. Jadi ketika itu terjadi gimana? Salah satunya adalah ini banyak cara. Jadi mindfulness ini Anda bisa masuk dari metode mana saja. Tapi yang intinya itu adalah kita bersahabat dengan keheningan kita sendiri. Nah sekarang ketika kita tidak ada kerjaan, tidak ada apa, kita merasa hening itu buruk. Karena kita mulai tahu gitu kan, oh ya ada hening di sini. Tapi karena kebiasaan kita apa ya? Kalau nggak ngapain, kalau nggak doing something, itu rasanya gemes gitu. Hidupku nggak berguna kalau aku nggak doing something today, gitu kan. Jadi kita merasa kayak, oke, aku nggak apa-ngapain, jadi aku nggak berguna, aku orang bodoh dan lain-lain. Jadi itu malah menimbulkan overthinking yang lain, gitu kan. Jadi pertama kita bersahabat dulu sama keheningan. Nggak apa-apa kok, Anda mengeluarkan karbon dioksida itu bermanfaat bagi tumbuhan di sekitar Anda kok. Dan keberadaan Anda di rumah sendiri itu sudah sangat bermanfaat bagi orang tua Anda misalnya. Gitu. Bagi orang-orang yang Anda sayangi. Anda di sana sudah sangat bermanfaat gitu kan. Nah, yang kemudian yang kedua kita mau bersahabat dengan pengalaman kita, bersahabat dengan keheningan. Nah, bersahabat dengan keheningan ini dengan apapun yang hadir itu perlu compassion. Kadang kita melakukan mindfulness, kita lupa compassion. Jadi kayak tadi yang slide saya itu kalau saya mindful harusnya begini, gitu. Jadi mungkin saya juga agak revisi. Anda juga tidak harus jujur, gitu kan. Tapi intensi kita adalah jujur. Nah, maka itu intensi kita ini dengan cara melembut, dengan cara compassion atau welas asih. Jadi kita tidak lagi kayak mengajak berantem, gitu. Mengajak berantem diri kita sendiri, gitu loh. Kayak kita kayak, iya harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu. Ini kondisimu sekarang ini keliru. Padahal kenyataannya ya saya sekarang tidak ada pekerjaan, gitu misalnya pada saat itu. Ya saya sekedar bersahabat dengan kenyataan ini. Tidak perlu harus dibenturkan dengan bahwa manusia itu harus bekerja, formnya bagus, Anda harus jadi director, gitu kan. Nah, kita mulai akhirnya tahu bahwa ya sebagaimana kita tahu bahwa ini semua adalah pendidikan dari masyarakat kita bahwa kita harus menjadi sesuatu yang wow. Gitu kan. Tapi pendidikan kita mungkin kurang untuk sebenarnya mengenali potensi diri kita sendiri itu apa gitu kan misalnya. Gitu. Jadi ya self compassion itu adalah mindfulness. Karena mindfulness berarti tidak menghakimi. Kalau kita compassion, kita sayang sama orang ya kita tidak menghakimi dia kan. Nah, kalau kita misalnya gini, contohnya paling gampang. Kalau kita ngobrol sama teman, terus teman kita itu minta dia curhat ke kita. Nah, kalau kita punya compassion gitu ya kita dengerin terus kan. Oh iya, gimana? Gitu kan. Nah, tapi kalau ke diri sendiri biasanya enggak gitu. Kalau diri sendiri merasa kayak, ya aku nih capek gitu. Terus kita ngomongin diri sendiri, enggak masa gitu aja capek. Orang lain udah enggak capek, ayo kerja lagi gitu kan. Itu kita ngomong ke diri kita sendiri. Kalau sama orang lain kita bisa lembut. Kalau kita ke diri sendiri itu kayak diktator gitu kan. Nah, kita mau bawa ketika kita sayang sama orang lain, kita mau bawa ke diri sendiri. Kita mau dengarkan, oh ya, pikiran saya gini, oh ya, emosi saya gini. Jadi kita tidak take it to personal gitu loh. Tidak ada yang perlu dilawan gitu. Kita hanya sekedar mengamati dan membuat jeda. Ya. Ya. Tapi jedanya jangan kelamaan ya Mas ya. Adalah boleh Kak nih apa hubungannya mindfulness dengan konsep self love? Ya, ini sebetulnya sih menarik banget ya, karena self-love tuh sekarang lagi hits banget nih sekarang. Aku pengen coba ngambil beberapa keyword sih. Tadi ngomongin soal anxiety gitu ya. Mungkin salah satu penyebabnya media sosial, kita suka nyalahin media sosial nih gara-gara media sosial gitu. Padahal sebetulnya yang sedang kita lihat adalah kita sedang membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi fear of missing out kan, ada FOMO. Nah sekarang tuh yang sebetulnya kalau kita bisa coba bikin tren sendiri, trennya tuh JOMO, joy of missing out. Ya nggak apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa, ketinggalan dari yang lain tuh nggak apa-apa, nggak ada yang harus kayak tadi. Dan sebetulnya tadi ngomongin karbon dioksida dan oksigen gitu, ini tuh COVID itu menjadi salah satu praktek paling nyata, di mana kalau lu nggak bisa bermanfaat, setidaknya nggak merugikan. jadi yang kadang-kadang kita belum ngapa-ngapain gitu, belum berusaha mengubah dunia,
ya nggak apa-apa. Kalau lu nggak bermanfaat, at least lu nggak merugikan orang lain gitu. Dan kompetisi itu tuh kadang-kadang tuh tadi kan ngomongin kita membandingkan orang lain udah segini, kita masih segini, kita pengen kayak gitu tapi nggak bisa, jadi stres, jadi overthinking gitu. Jadi kenapa sih lu payah banget gitu? Padahal kadang-kadang tuh kita cuman perlu tahu bahwa being better is better than being the best. Jadi kita selalu didoktrin gitu kali ya. Mungkin ini masalah doktrin tapi bukan menyalahkan doktrin ya, cuman mungkin tertanam secara alam bawah sadar di mana kita harus menjadi yang terbaik. Padahal sebetulnya lebih baik menjadi lebih baik daripada jadi yang terbaik. Jadi itu menurut gue self compassion adalah mengapresiasi diri sendiri. Setidaknya lu nggak merugikan. Setidaknya lu lebih baik dari kemarin. Kalaupun enggak, masih ada kesempatan kok. Selalu ada ruang perbaikan. Jadi sebetulnya self compassion is giving yourself a chance to improve yourself, to be better, not to be the best. Itu sih, itu paling konkret kali ya, karena kayak ya nggak harus jadi nomor 1 gitu. Oh, berarti terkadang ambisi itu juga bikin agak-agak stres juga kayak. Ambisi itu kan harus yang terbaik, harus lulus paling cepat, IPK-nya harus paling tinggi. Ternyata sebenarnya boleh gitu, cuman lebih baik menjadi kita lebih baik daripada yang kemarin tuh jauh lebih sehat juga gitu kayak. Oke, usahakan tanpa mengusahakan tanpa mengharuskan lah ya istilahnya. Mengusahakan tanpa mengharuskan. Kayaknya habisnya aku kayak punya daftar quotes bagus gitu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Stefani Balikpapan. Halo, saya ingin bertanya, seringkali ketika kita melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang, maka tanpa sadar perilaku tersebut menjadi sebuah habit. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kita lakukan tanpa sadar atau refleks saja. Pertanyaannya adalah, ketika suatu aktivitas kita lakukan secara berulang-ulang, maka kita biasanya tidak perlu memusatkan perhatian yang penuh pada saat melakukannya. Bukankah ini akan mempermudah kita? Kita tidak perlu mengeluarkan energi yang banyak ketika kita bersikap mindful terhadap segala hal yang dilakukan. Apakah kita lelah? Oke, dia ngasih contoh juga nih Mas, misalnya dia lagi bangun pagi, terus gosok gigi, terus ambil pasta gigi, jalan gitu. Itu kan kayak hal yang dari kecil dilakukan gitu. Jadi nggak perlu menghayati ngeluarin ini Pepsodent gitu kan gitu. Sama kayak nafas sih sebenarnya, kan nafas kita sehari-hari gitu. Kenapa kita perlu menghayati nafas kita hayati itu kenapa gitu Kak? Mungkin Kak Dela dulu boleh Kak? Sebetulnya yang gue suka dari mindful adalah bahasa Inggris, nggak tahu kalau bahasa Indonesia tuh susah ya. Tapi kalau dari bahasa Inggris itu pay attention. Pay attention means lu membayar perhatian. Jadi sebetulnya ketika melakukan mindful itu tuh nggak rugi, lu nggak memberikan effort yang lebih untuk menjadi mindful, justru lu membayar untuk sesuatu yang lebih efektif. Itu sih, itu yang what I like the most about being mindful, karena ya tadi gue nyobain beneran deh, kapan-kapan cobain makan buah atau jeruk gitu ya, makannya pelan-pelan, dinikmatin, itu nggak capek, nggak rugi, dan nggak jadi ngerasa sia-sia, karena justru tadi you pay attention fully ke apa yang sedang dilakukan gitu. Itu kayak ya kalau lagi showeran gitu ya, terus kapan sih kita ngerasa di shower, ya ampun ternyata airnya dingin, ternyata airnya anget. Atau sesederhana sekarang nih, coba tarik nafas, buang nafas. Dari tadi lupa nggak sih kita lagi nafas? Gitu sih. Jadi nggak ada ruginya menjadi mindful, dan itu nggak menjadi membuang energi sih buat gue gitu. Berarti mindful itu sebenarnya bukan sebuah effort berarti kayak. Ya. Jadi itu yang kita butuhkan gitu. Kalau sampai itu menjadi effort, itu sebenarnya apa yang salah gitu Mas? Maksudnya apakah niatnya ataukah caranya atau apanya nih yang salah sampai itu aja jadi effort gitu? Harusnya kan enggak gitu. Saya suka kalau bilang mindfulness itu sikap, attitude. It's not effort.
Jadi sikap kita dalam melakukan sesuatu, tadi kayak Mbak Dela bilang, kita memberikan perhatian. Ya jadi benar, untuk membuat satu kebiasaan mindfulness adalah paling efektif sehari-hari. Misal pada saat makan, pada saat gosok gigi, kita benar-benar meletakkan perhatian di sana. Momen demi momen. Nah, kenapa misalnya mesti nafas gitu? Karena nafas ini selalu bersama kita, mau kegiatan apapun. Anda mau gosok gigi tetap nafas, Kak. Ya ada selama hidup ya ada nafas gitu. Maka dari itu coba deh sesuatu yang menemani kita terus-menerus seumur hidup, ya tentunya kita mau sadari dulu dong. Baru ke aktivitas kita yang lain. Ya, tapi Anda bisa coba trial lah apapun itu gitu kan. Anda mau mulai dari gosok gigi dulu boleh, Anda mau mulai dari nafas dulu boleh. Mindfulness is about apa ya? Kalau aku ngomong curiosity. Kita kayak ilmuwan. Jadi kita mau coba-coba sendiri apa cara terbaik buat kita untuk membangun kebiasaan. Jadi mindfulness itu adalah sebuah sikap kalau tadi Mas Hendrik bilang ya. Mas ini Kak Dela, ini kita udah waktunya udah kerasa sampai jam 5:30 nih, nggak kerasa udah. Mungkin untuk closing statement boleh dari Kak Dela buat, ini kan tema kita pada hari ini kan mindfulness membangun hidup penuh makna. Boleh Kak kasih closing statement buat teman-teman yang udah gabung di sini? Mas Hendrik dulu deh. Oke, closing statement-nya harus sesuai judul nggak? Oh, boleh, apa aja boleh sih sebenarnya. Ya, menurut saya memberi hidup makna tidak perlu Anda susah mikir-mikir. Memberi hidup makna adalah sekedar Anda hidupi kegiatan Anda saat ini, di sini, sepenuh-penuhnya. Jadi saya punya mantra, tapi ini bukan mantra klinik ya. Ini kata-kata yang kita mesti ingat, di mana tubuh kita berada, batin kita ada di sana. Apa yang tubuh kerjakan, batin kita juga ikut mengerjakan. Oke. Apa kita mengerjakan, batin kita juga ikut mengerjakan. Oke. Kak Dela. Ya. Aduh, berat nih. Apa ya? Ngomongin hidup penuh makna kali ya. Kalau ngomongin hidup penuh makna mungkin kayak mengalir tapi bukan hanyut. Bersantai tanpa bermalasan. Jadi kayaknya makna itu tuh bukan itu, sebetulnya mengalir tapi bukan hanyut. Kayaknya ya. Ini aku sambil catat nih, ini kece banget nih. Tanpa sadar nih kita udah jam 5:30, waktu kita udah habis. Kak Dela, Mas Hendrik, buat teman-teman hari ini tuh banyak banget pelajaran yang diambil. Ini sebenarnya seperti yang dibilang tadi, ini hidup bersama kita, tapi kita sering nggak sadar ya, karena kita terlalu mikirin masa depan, gue besok gimana ya gitu, mimpi gue sampai mana ya gitu, atau mikirin kayak kesalahan gue kayak gini nih kemarin, itu yang bikin kita nggak hidup saat ini gitu. Padahal sebenarnya nikmatin hidup saat ini tuh jauh lebih buat kita lebih enteng gitu hidupnya gitu. Karena banyak quotes menarik hari ini, teman-teman boleh loh kegiatan hari ini di post di Instastory, boleh ditulis juga apa aja yang dapat hari ini, bisa jadi anak senja juga karena Kak Dela mengeluarkan suatu hal yang wow hari ini kalimat-kalimatnya. Boleh di tag ke Rumah Milenials teman-teman, terus di tag ke @relief juga, tag ke Instagramnya Mas Hendrik dan Kak Dela juga ya, supaya kita tahu teman-teman itu sebenarnya dapat nggak sih pesan yang kita sampaikan pada hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Ini sebenarnya banyak pertanyaan yang tidak terjawab Mas, karena waktu kita sedikit, Kak Dela juga. Jadi kalau misalnya teman-teman juga masih penasaran, pengen tanya, bisa langsung DM nggak apa-apa ya Mas Hendrik, Kak Dela? Boleh. Boleh. Tanya aja pertanyaannya, nanti dijawab sama Kak Dela sama Mas Hendrik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Thank you. Kita belum foto, lupa. Oh iya. Buat teman-teman yang belum dibuka nih kameranya, silakan kita kasih waktu 10 detik untuk buka kameranya. Mau sisiran dulu, mau dandan-dandan dulu, boleh 10 detik aja, jangan lama. Boleh teman-teman dibuka kameranya. Gue nyalain kipas tapi biar agak nyalain kipas panas. Boleh teman-teman, silakan yang belum buka kameranya boleh dibuka.
10 detik ya teman-teman. 1, wah nih kelihatan semua nih Kadela. Yang tadi tidur kelihatan matanya agak sembab, enggak deh. Oke, ini karena ada 2 slide, jadi senyum terus aja ya. Oke, slide pertama. 1, 2. Oke, slide selanjutnya. Teman-teman bisa dibuka kameranya. Oke, slide kedua. 1, 2. Oke. Sudah. Kak Dela, Mas Andrik, terima kasih banget. Ya, terima kasih juga Mbak Dela, Mbak Ninis, semuanya yang hadir. Ya. Ini bikin pusing untuk oh ya. Habis ini sholat kayaknya lebih lama nih Kak Dela. Terima kasih udah menghayati. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang dalam acara ini. Terus ikutin kegiatannya di Rumah Milenial di Instagramnya, boleh follow Instagramnya Relief, Instagramnya Mas Andrik dan Kak Dela, jangan lupa di follow juga. Akhir kata-kata nih, pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andrik, makasih Kak Dela. Makasih semua.